Halo teman-teman, selamat datang di TJIR Podcast. Nah, kali ini saya Ferdi Dinensyah akan melakukan diskusi bersama UKM, yaitu UKM TCC yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini mungkin dari abang dan kakaknya boleh perkenalkan nama dulu, serta kasih tahu lah apa itu TCC. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azazuni dari Prodi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2022. Nah, alhamdulillah di periode ini saya diamanahkan sebagai Ketua Umum Tech Center Community FKB Untan. Oke, perkenalkan nama saya Shanti Prista Amanda, saya dari jurusan akuntansi angkatan 2022. Di TCC ini saya diamanahkan menjadi sekretarisnya Bang Azwan. Oke, saat ini kita kehadiran abang ketua dan kakak sekretaris nih teman-teman. Nah, mungkin dari kakak atau abangnya nih bisa nggak jelaskan kenapa sih awal ada didirikan UKM TCC ini, apa nih gagasan yang utamanya? Nah, untuk TCC sendiri atau Tech Center Community adalah UKM yang berfokus pada bidang perpajakan, Bang. Dan untuk TCC sendiri ini sudah berdiri sejak 14 Mei 2014. Nah, udah besaran 10 tahun sekarang. Ya, setelah 10. Terus mungkin di alasannya TCC ini didirikan nih Bang ya, mungkin karena memang seringnya rakan dengan jurusan kita, di mana juga saya di akuntansi itu juga ada matkul mata kuliah perpajakan gitu Bang. Jadi itu mungkin karena dibentukkan karena memang dibutuhkan nih pengetahuan yang lebih mendalam mengenai materi-materi dan pelatihan-pelatihan mengenai perpajakan gitu. Oh, jadi TCC ini cuman khusus akuntansi atau gimana nih sebenarnya? Nah, untuk 3 tahun ke belakang ini TCC udah terbuka gitu Bang untuk mahasiswa-mahasiswi dari FKB Untan sendiri. Dan kalau sebelum-sebelumnya itu emang khusus akuntansi. Oh, jadi baru 3 tahun belakangan ini ya? Ya, benar banget. Belakangan ini. Kalau boleh tahu abang dari jurusan apa nih? Seperti yang saya berikan tadi, saya dari jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Oh, dari jurusan EP. Kali ini ketua, ya apakah baru kali ini nih ketuanya EP nih? Iya, kayaknya sebenarnya iya ya, Son. Ya, mungkin bisa jadi. Jadi abangnya yang pertama nih ya? Ya, benar banget. Mantap. Tapi kan didampingi dengan sekretaris yang dari akuntansi. Iya, perlahan membuat TCC menjadi EP. Senang. Nah, untuk TCC itu sendiri, fokus kegiatan-kegiatan yang keistilahnya kalau kita anak organisasi itu Prokja ya. Nah, khusus Prokjanya itu apa aja sih kira-kiranya? Mungkin. Nah, untuk Prokja yang ada di Tech Center sendiri ini lebih ke edukasi dan sosialisasi terkait perpajakan. Jadi untuk sesuai dengan ranah tujuan Tech Center sendiri untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat, mahasiswa maupun pelajar terkait perpajakan itu sendiri. Dan Tech Center sendiri ini bekerja sama dan sejalan dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak. Dari katanya ada tambahan? Kalau membuat promja-promjanya itu ya karena kita memang bergeraknya di bidang perpajakan ya Bang ya. Jadi itu kami membuat promja-promja yang memang kayak seminar-seminar tentang perpajakan. Kayak misalkan kami itu ada satu bidang yang memang membuat khusus bergerak di promja-promja di bidang perpajakan. Seminar-seminar itu ada namanya itu WO. Dimana di WO ini promjanya itu ada TGTSO, TGTS, kemudian juga TGTS. Nah, untuk TGTSO itu Bang, Tax Goes to Society. TGTS, Tax Goes to School. Dan juga ada di periode ini itu yang namanya Taxpreneur Workshop. Apa tuh Pak? Nah, itu agenda seminar dan juga workshop. Di dalam satu agenda tersebut ada terkait gimana caranya meningkatin nilai value suatu produk, pemasaran dan segala macam tentang bisnis, namun diselipin perpajakannya Bang. Jadi mungkin karena kita seperti yang kita tahu, pemasukan utama dari pendapatan negara itu kan dari perpajakan juga Bang. Betul. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa terutama Tech Center yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak itu ingin mengedukasi kepada para pengusaha maupun calon pelaku usaha nantinya terkait perpajakan agar menjadi wajib pajak yang taat. Oke. Nah, kalau itu kan dari untuk ke eksternal ya, Pak. Kalau misalkan di internal tuh kita tuh juga ada. Jadi itu kita biasanya melakukan sekolah perpajakan, kemudian juga pelatihan internal di setiap hari Sabtu dan Minggu yang itu memberikan
kami tuh tentang pemahaman dasar mengenai perpajakan gitu buat anggota aktif, kemudian juga pengurus yang memang diarahkan buat internal dari TCC. Oke, tadi kan ada bicara masalah anggota aktif dan pengurus ya. Nah, itu tuh kira-kira apa bedanya tuh? Nah, mungkin kalau untuk pengurus dan juga anggota aktif itu perbedaannya kalau pengurus ini tergabung dalam kepengurusan gitu bang. Yang mau yang bikin kegiatan. Yang bikin kegiatan dan juga yang mengayomi anggota aktif ini. Oh, apa? Nah, jadi kayak pengurus nih yang mengurus tech center selama 1 periode ini gitu. Sedangkan anggota aktif nih naungan kami tech center untuk mahasiswa baru ataupun mahasiswa semester 3 yang memiliki minat di bidang perpajakan. Oke, kalau boleh tahu nih kakak abangnya nih udah berapa lama mengikuti tech center itu sendiri? Kalau saya sih kemarin belum sempat bergabung di anggota aktif, namun saya langsung menjadi pengurus, tapi kemarin itu masih menjadi staff, dan tahun ini alhamdulillah diamanahkan menjadi sekretaris. Mungkin Bang Anwar kemarin dari anggota aktif ya Bang? Nah, kebetulan kalau saya sendiri dari saya menjadi mahasiswa baru, saya sudah tergabung menjadi anggota aktif di Tech Center Community sendiri. Pada saat saya menjadi mahasiswa baru tuh saya tergabung di beberapa anggota aktifan gitu. Sehingga saya memutuskan untuk melanjutkan sesuai minat saya gitu di bidang perpajakan, dan saya melanjutkan jadi pengurus di periode pertama sebelumnya, dan alhamdulillah amanahkan oleh teman-teman menjadi kepala atau ketua di Tech Center ini. Oke, berarti abang sendiri ini udah mengikuti Tech Center ini sendiri dari zamannya maba ya bang? Iya bener banget bang. Oke, dari pas zaman abang maba ini kita flashback dikit lah ya, nggak masalah kan. Dari saat abang zaman maba nih, itu apa sih yang membuat abang tertarik pada Tech Center itu sendiri gitu? Apa sih yang membedakan Tech Center sama UKM lainnya? Nah, untuk yang membedakan TCC dari UKM lainnya itu ya, pertama itu terkait minat saya bang. Saya dari maba tuh pada saat PKKMB itu kayak tertarik gitu melihat dari kakak abangnya itu kan mempresentasikan di PKKMB itu. Nah, saya ketika tertarik, kayaknya selain belajar ekonomi mungkin bisa nih mendalami di bidang perpajakan itu sendiri. Betul. Kalau dari kakak gimana nih? Apakah setelah melihat teman-temannya atau ada kawannya yang ikut TCC kan? Kayaknya seru lah nih tentang pajak-pajaknya. Cuan. Nah, kan. Terus gimana itu Kak? Nah, awalnya tuh saya tuh pas waktu PKKM itu sama kayak Azila kayak tertarik nih, kan ada kayak pengenalan tentang UKM itu kan Bang. Terus kayak perpajakan pasti kayak nanti banyak belajar perpajakan gitu kan. Terus ternyata saya tuh kelewatan info pas waktu oprek anggota aktif tuh, saya tuh nggak melihat info, jadi saya nggak bisa daftar waktu itu. Nah, kemudian saya tanya teman-teman saya, terus mereka bilang seru soalnya kami ini anggota aktif juga dilibatkan katanya. Kayak dapat materi-materi tentang perpajakan, katanya kan ya pengen ikut. Sekali lama tuh kan di periode selanjutnya tuh ada lagi kan pengurus waktu itu. Terus saya dikasih lagi info dari kawan saya, terus saya daftar. Nah kemudian alhamdulillah saya lolos. Alhamdulillah, akhirnya sekarang jadi sekretaris. Semua tersangka ya. Nah, untuk TCC ini sendiri itu tuh ada enggak kegiatan-kegiatan sosial gitu? Tadi kan langsung mengedukasi tentang pajak apa segala macam. Biasa kan kalau UKM itu ada kegiatan sosialnya. Kalau kami tuh adanya itu sosialisasi itu bang, namun terjun ke masyarakat. Dan juga kami kalau dilihat dari tahun sebelum-sebelumnya itu kami ada text goes to society. Nah itu kami terjun ke masyarakat. Nah untuk di tahun sebelumnya itu kami terjun mengedukasi terkait perpajakan di desa Sungai Rengas. Dan di tahun sebelumnya lagi, sebelum itu kami berbarengan dengan kegiatan penanaman gitu bang. Jadi kami selain melakukan edukasi perpajakan, kami juga menjalankan kegiatan yang peduli lingkungan. Kami melakukan penanaman yaitu di desa itu bang namanya. Desa Sungai Kupah. Itu dia. Oke. Nanam bakau berarti ya di Sungai Kupah tuh? Ya benar, nanam bakau. Ya kami melakukan sosialisasi ke kantor desanya. Itu ada masyarakat yang ambil alih di situ. Kami sosialisasi terkait pajak. Lalu setelah itu kami juga melakukan penanaman yang bertepatan di ekowisata Teluk Giri Sungai Kupah. Nah,
Tadi kan ngomong edukasi nih. Apa sih yang kalian edukasikan kepada masyarakat? Misalkan nih saya orang wajib pajak gitu kan, kita harus bayar pajak tepat waktu atau bayar pajak gimana dan gimana gitu. Sebenarnya apa sih yang kalian edukasikan? Nah, seperti yang tadi aku bilang, kita mengedukasi beberapa masyarakat ataupun orang yang belum paham gitu cara pelaporan perpajakan. Nah, sekarang kan sudah masuk ke era digital. Nah, mungkin orang-orang mikir bayar pajak tuh harus ke kantor pajak, harus ke Samsat gitu kan. Nah, untuk sekarang tuh udah digital banget gitu. Online. Jadi untuk orang-orang wajib pajak ini bisa melaporkan melalui website pajak. Nah, dan juga kami sebagai mahasiswa untuk saat ini sedang buka nih Bang, relawan pajak negeri. Nah, itu terbuka untuk mahasiswa Untan. Oke. Itu kegiatan relawan pendampingan. Kita membantu pihak KPP apa? ya, kantor Pratama Pajak. Itu kita bantu pendampingan ke wajib-wajib pajak yang ingin melaporkan pajaknya. Itu lebih kayak arah kepala macam mana orang ini ngelaporkan pajak. Ya, Oke. Selama ini udah pernah turun kemana aja di wilayah mana? Nah, untuk kegiatan turun, ya maksudnya sosialisasi atau pendampingan nih Bang? Sosialisasi dan pendampingannya. Nah, untuk kalau di sesuai Propja itu seperti yang saya sampaikan tadi ke desa-desa. Kalau untuk kegiatan rencana ini sendiri itu, kalau untuk Untan sendiri kami ditempatkan di tempat 3 KPP, di KPP Pontianak Timur, Pontianak Barat, dan juga KPP Kuburaya. Luas ya berarti ya? Ya, benar banget. Tadi kan ada di desa tuh ya, istilahnya kalian turun ke desa gitu kan, itu tuh ada gak sih kayak kriteria gitu yang membuat kalian harus turun ke desa tersebut, ada gak gitu? Terkait kriteria itu, kita kriterianya bakal kita opsikan dulu kepada Kanwil, Direktorat Jenderal Pajaknya, itu terkait desa yang mau kita tuju. Dan nanti kita coba diskusikan apakah desa ini bagi mereka oke untuk kita turun sosial. Berarti kalian kayak ngajukan ini loh Pak, rekomendasi tempatnya gitu ya. Oke, seru-seru sekali ya nih teman-teman kegiatan di TCC ini sendiri. Kira-kira boleh ceritakan nggak sih, apa sih pengalaman yang berkesan menurut kalian selama menjadi baik itu pengurus maupun tadi anggota aktif, itulah semacam itu apa gitu? Kalau saya pengalaman yang paling berkesan tuh di Rinjani Bang. Jadi tuh pas waktu di Rinjani kan kita kan banyak ketemu sama masyarakat kan, bermacam-macam masyarakat tuh, ada mulai mereka dari pekerjaannya yang memang penghasilannya tuh tinggi, kemudian juga penghasilan anak ke bawah juga ada. Kemudian kami juga di sana tuh ketemu sama orang-orang kantornya langsung gitu. Terus tuh pas waktu di Rinjani ini kami tuh enggak hanya dari Inten Bang, tapi tuh bermacam-macam kampus. Jadi kami punya teman baru, kami punya relasi yang baru lah di situ. Mungkin Bang Masbar ada itu. Nah, kalau dari saya sendiri itu yang pertama itu TGTSO. Nah, karena itu turun ke masyarakat. Nah, lalu karena ada benefit lain, misal kita tergabung di Tech Center sendiri, itu kita bisa terlibat di agenda-agenda yang diadakan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak. Nah, seperti yang berlangsung bulan lalu, itu pajak bertutur. Nah, itu kami beberapa pengurus itu dan juga teman-teman pengurus lainnya tergabung di dalam keikutsertaan agenda tersebut. Yang sesi pertamanya itu kami beberapa pengurus dilibatkan sebagai mentor bootcamp pajak bertutur. Nah, lalu di agenda berikutnya sebagai peserta di agenda pajak bertutur tersebut. Banyak sekali ya ternyata rentetan yang kalian udah pernah ikut ini. Nah, ini pertanyaan yang saya pengen tahu benar nih. Gimana sih pandangan anak TCC itu sendiri mengenai pajak? Nah, itu gimana? Mungkin kalau pandangan anak TCC terkait pajak ya Bang. Pajak sendiri kan merupakan sumber utama pemasukan. Nah, bagi kami itu mengedukasi perpajakan kepada masyarakat tuh kayak memberikan rasa kepuasan tersendiri, karena dengan kita mengedukasi mereka, kita dapat membantu lah. Setidaknya meskipun kita sebagai mahasiswa yang belum
mempunyai pendapatan dan belum wajib melaporkan pajaknya, Iya. kita bisa mengedukasi teman-teman lainnya ataupun orang-orang wajib pajak untuk lebih taat terkait perpajakan ini. Mungkin untuk dari kakaknya gimana pandangannya terhadap pajak? Kalau saya sih jadi kayak lebih tahu nih bang manfaat pajak tuh buat apa aja sih, kan selama ini kan kayak ya apa sih bayar pajak terus gitu kan, duit itu dikemenain gitu kan, cukup Bayar jalan tiba. kayak sungguh banget sama pemerintah. Nah ternyata pas waktu saya udah join di perpajakan nih, sering ikut seminar memang dari Kanwil gitu, jadi saya itu kayak tahu manfaat pajak tuh untuk apa gitu, kayak untuk pembangunan, kemudian juga untuk pendidikan, kayak banyak sekali manfaatnya buat kita. Kayak benar slogannya itu kayak dari rakyat untuk rakyat. Wah, kan kalian pernah turun ke lapangan nih, kan? Itu tuh gimana lah pandangan masyarakat terhadap pajak tuh ketika kalian turun ke lapangan? Apakah kalian nih pernah dikira orang pajak nih tutup pintu langsung, biasanya kayak gitu tuh. Nah itu gimana? Kebetulan kalau untuk kami turun ke lapangan itu tidak ada yang ke rumah-rumah gitu. Kami mengumpulkan sebetulnya meeting desa tuh dikumpulkan masyarakatnya, karena kami juga bekerja sama pihak desa gitu. Jadi terkait jumlah masa, kalau untuk yang ke desa itu kita udah koordinasikan ke mereka. Begitu. Berarti tidak pernah dikira, woi nak nagih pajak nih, woi. Tidak. Malah kami jadi wadah mereka untuk bertanya. Nah, jadi kan karena kami bekerja sama dengan Direktur Jenderal Pajak dan pemateri-pematerinya selain dari kami, ada juga pemateri dari Kanwil, DJP itu sendiri. Jadi kayak sharing sesinya dapat gitu. Karena dari mereka langsung bisa bertanya kepada ahlinya, yaitu dari Kanwil DJP itu sendiri. Pertanyaan apa yang sering ditanyakan oleh masyarakat? Masyarakat tuh bingung dalam hal apa yang biasanya? Mungkin ya tentang pelaporan SPT sih bang, itu kan menggunakan web yang dari Kanwil. Nah terus tuh itu untuk bagi masyarakat yang memang agak gaptek itu kan susah gitu untuk buka ke web itu. Terus tuh kayak cara-caranya uploadnya kayak gimana, terus apa-apa yang perlu dilaporkan, itu kan mereka kan kurang tahu bagaimana itu. Nah mungkin itu yang kami sosialisasi. Kalau bawa itu apa nih? Nah mungkin kalau terkait itu seringkali masyarakat tuh lupa terkait tanggal pelaporannya, karena ada batas tanggalnya tuh. Kalau untuk pelaporan SPT pribadi itu bisa sampai akhir Maret. Nah kalau badan itu sampai akhir April. Nah itu kadang terjadi keteledoran, dan kami bisa di situ tuh kami mengedukasi mereka terkait hal perpajakan terbaru dan juga tanggal-tanggal yang memang harus dicatat lah, biar tidak terjadi keterlambatan. Kalau orang Pontianak nih biasanya tanggal gajian ingat, tanggal bayar pajak lupa. Itulah kocaknya ya. Nah jadi dalam waktu dekat ini ada kegiatan apa nih kalian kalau boleh? Nah kalau dari segi kegiatan bersama kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak itu kami ada yang namanya Open Recruitment Relawan Pajak Negeri. Oh ya tadi itu ya. Ya, nah itu mulai tanggal berapa sampai berapa? sudah berlangsung sekarang open pendaftarannya dari 28 Agustus kemarin. Nah, sampai akhir September ini tanggal 31 September. Itu informasinya mungkin boleh disampaikan? Nah, untuk informasi cara pendaftaran dan juga berlangsungnya agenda tersebut dapat dicek melalui media sosial TCC FOB Untan. Di IG Instagramnya. Untuk kriterianya ada enggak? Nah, untuk kriterianya tuh mahasiswi Untan minimal semester 3. Oh, berarti ini bukan untuk anak TCC doang ya? Iya, bukan. Semua bisa? Semua, malah open satu Untan. Tidak cuma FOB saja. Kemudian juga bang, kalau misalkan apa yang kita bakal lakukan di kana, yang udah kita lakukan nih, kan sekarang kan memang kita baru-baru oprek kan, jadi itu kita lebih fokus ke bonding sih sekarang. Jadi kemarin kita juga udah ada kan kegiatan upgrading untuk ngurus, juga kita juga udah ada ngadakan kegiatan welcoming untuk penyambutan anggota aktif. Sejauh ini anggota aktif berapa banyak? Untuk saat di periode ini anggota aktif dari Tech Center itu hanya 30 bang. Banyak ya. Ya, banyak. Nah, kalau dikumpulkan dalam satu kantin tuh penuh. Benar. Nah, selain rencana nih bang, kami juga ada nih bang agenda yang bakal launching lah. Bisa dibilang agenda inovasi terbaru yang sebelumnya itu Tech Goes to Campus, dan tahun ini nama agendanya itu Tech Planner Workshop seperti yang saya sampaikan tadi itu.
Nah, untuk Taxpreneur Workshop nih insya Allah akan diadakan kisaran November ataupun Oktober nantinya. Padat nih Januari ya. Oke. Ya mungkin dari kakak dan abangnya ada yang mau disampaikan lagi apa Sup? Mungkin dari Kak Manda masih ada? Oh, oke. Untuk siapa dulu nih Bang? Untuk Bebas. Bapak-bapak, Boleh. untuk teman-teman yang ingin ikut kegiatan, saya sebaiknya teman-teman tuh kayak banyak gitu nyoba-nyoba kegiatan. Tapi saran saya teman-teman tuh kalau udah nggak suka di dalam kegiatan itu jangan menghilang. Karena apa? Karena teman-teman kalau misalkan ingin diikut kepengurusan misalnya, jadi teman-teman tuh dijadikan bahan pertimbangan gitu loh. Teman-teman tuh akan dipertanyakan ke teman-teman yang lain yang pernah teman-teman ikut kegiatannya. Jadi kalau misalkan teman-teman memberikan citra yang buruk pada organisasi tersebut, teman-teman tuh sulit gitu untuk juga bisa terjun ikut ke dalam organisasi. Tadi abangnya? Oke, mungkin pertama-tama kata kesan ya untuk mahasiswa baru, terutama mahasiswa yang lebih untan, silahkan mencoba berbagai macam agenda yang sudah disediakan. Seperti yang kita tahu, FEB ini banyak sekali UKM-nya yang melibatkan kalian sebagai anggota aktif. Mungkin kalian bisa mencoba sesuai gimana minat kalian. Tuh. Nah, dan juga semisal kalian sudah tergabung di situ, komitmenlah hingga akhir sebagaimana niat kalian di awal. Lalu untuk teman-teman yang sudah tergabung sebagai anggota aktif TCC, selamat. Kalian adalah orang-orang yang terpilih di antara berbagai orang yang terbaik, dan kalian yang terbaiknya lagi. Abang harap kalian tuh dapat berkontribusi bersama kami di satu periode ini, satu periode yang cukup panjang. Dan juga untuk teman-teman pengurus Tech Center Community FEB Untan, semangat menjalankan berbagai macam program yang kita rancangkan. Semoga semua program kita dapat berjalan dengan lancar. Amin. Dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pihak kampus hingga pihak Direktorat Jenderal Pajak atas dukungan dan supportnya untuk agenda kami. Oke. Baiklah, untuk maba nih, mahasiswa baru 2024 ya, maba sekarang kan 2024. Silakan ikuti kegiatan, yaitu salah satunya kegiatan UKM TCC itu sendiri. Kegiatannya seru, yang pasti juga bisa mengedukasi kan, istilahnya kalau tahap di lingkungan orang sekitarnya ada yang bingung soal pajak, seenggaknya kan kita tahu sedikit-sedikit, betul nggak? Benar banget, Bang. Dari TCC ini ada nggak jargon atau apa gitu? Nah, untuk tahun ini jargon Tech Center itu generasi keren peduli pajak, Bang. Mantap. Generasi keren Peduli pajak. Keren boleh tapi bayar pajak. Betul nggak? Oke. Baiklah, mungkin itu saja obrolan kita hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.